Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Akmal Ramadhani. Saya dari kelas KPIA semester 2. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atau tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membimbing kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, saya di sini akan menjelaskan tentang ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas bermakna yaitu bersih dari kotoran dan menjadikan suatu bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah yaitu ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah tanpa menyekutukan dengan yang lain. Maksudnya itu menyekutukan dengan hal-hal yang lain gitu. Oleh karena itu, bagi kita seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika kita menyampaikan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridhonya dan kebaikannya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan kedudukan, kemajuan atau kemunduran. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, dan tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Ikhlas adalah amalan hati yang tingkatannya paling tinggi, berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terjadi ketika kita sudah melakukan sebuah amalan. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amalan itu. Kita bisa menganalogikannya seperti bahwa ikhlas itu kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan gitu. Dan imbalan, saking tingginya ikhlas itu bahwa ibadah yang mengharapkan surga dari Allah itu belum bisa dikatakan ikhlas, sebab kita masih mengharapkan imbalan dari Allah gitu. Namun tingkatan itu sudah paling tinggi dibandingkan dengan orang awam gitu. Tetapi bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga itu tidak baik atau nggak boleh gitu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa beramal dengan mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus, dan serta berfaedah diterimanya suatu amalan gitu. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa hakikat ikhlas itu merupakan kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Misalnya nih, kita mau sholat ya sholat aja gitu, makan ya makan aja. Begitupun juga kita mau beribadah ya beribadah aja gitu, tanpa memikirkan suatu hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat yang isinya yaitu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa sifat ikhlas itu mempunyai derajat yang paling tinggi. Dengan ikhlas, orang-orang di profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau mempunyai hati yang bersih
Seperti halnya seorang pedagang menjadi pedagang yang baik dan jujur, atau petani menjadi petani yang lebih baik, atau pejabat jadi pejabat yang lebih baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan semua manusia akan rusak kecuali orang yang berilmu, dan semua orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu masih rusak kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, dan orang yang ikhlas itu pun masih dalam kekhawatiran yang besar itu. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia gitu jika kita tidak melakukan dengan ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Nah, bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam kekhawatiran yang besar. Dan juga ikhlas dalam berbuat baik atau beribadah adalah orang yang melakukan ibadahnya itu hanya karena Allah gitu, bukan karena yang lain. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia dan tidak ria karena sudah merasa cukup dengan amal perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai saat ini marilah kita tanamkan rasa ikhlas gitu kepada diri kita sendiri. Ikhlas itu banyak, baik dalam ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, atau hal yang lainnya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya rasa ikhlas itu terasa sia-sia gitu. Percuma kita melakukan sesuatu tanpa ikhlas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada salah dalam pengucapan selama apa yang saya sampaikan di video ini, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.